istimadatan wal adha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'ata ilal huda wa dilalata ala khair ibtida'a wajhillah maridahu wa qurbihi wa tawabihi Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarja'ul amru kulluhu yang fatahu ya alim ittahana asman qariban yang fatahu ya alim yang fatahu ya alim yang fatahu ya alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu syahdan la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma mas'alna wa sekarang guru para sahabat bapak ibu teman-teman Alhamdulillah kesedihan Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih akan hadir duduk bersama di tempat ini. Semata-mata mudah-mudahan niat kita berangkat dari rumah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Marawis yang baru saja dibentuk. Alhamdulillah sudah 2 kali tampil. Semangat ya, semangat. Seperti saya dibilangin, belajar Marawis, belajar hadroh itu bukan tujuannya, bukan tujuan. Ngajinya nomor 1, ngajinya nomor 1. Kalau belajar hadroh, belajar Marawis itu buat ngilangin suntuk. Karena seorang santri pasti tidak ada kesehariannya belajar, ngaji, menghafal itu ada rasa suntuk, ada rasa boring. Maka secara hukum ketika kita sudah sampai penat, sampai pada boring antara belajar, maka boleh kita rehat, boleh istirahat dengan melakukan hal-hal yang jangan sampai kepada yang maksiat. Di antaranya dengan kita buang energi kita dengan diantaranya tadi hadroh, main bola, misalnya gitu. Tapi itu bukan tujuan. Yang kedua, saya pesan lagi kepada angkatan ketiga tadi yang disampaikan oleh Bang Hadi itu luar biasa. Walaupun agak lama, tapi alhamdulillah ya. Itu angkatan, kalau tidak salah itu angkatan ketiga. Dan perlu saya sampaikan, kita ini walau bagaimanapun ini namanya pondok pesantren. Apa namanya? Pondok pesantren. Yang namanya pondok pesantren itu jangan sampai melahirkan generasi-generasi yang ketika dia ngomong tanpa dasar. Tapi alhamdulillah Bang Ajari, Bang Hadi, walaupun masih muda itu ada urat buat jadi macan podium, ada urat itu, kita terus dilatih. Ada urat dan yang lain pun sama saja. Alhamdulillah. Hal yang
sering kita lupakan, yaitu adalah sir, rahasia di balik rahasia. Ada orang ngomong amburadul, tapi kita senang dan masuk itu di hati kita. Itu karena apa? Ada orang ngomong cakep banget, tapi kita biasa, betul. Itu tuh. Nah, di sini tempatnya. Secara zahir kita harus cari ilmunya, pun secara batin, secara sir yang tidak tampak oleh mata pun harus kita cari apa penyebabnya. Di antaranya, seorang santri itu harus dawam riyadhah. Kalau kelompok Hadi tadi, alhamdulillah saya lihat ada gurunya adalah Ustaz Maulana. Kalau malam sampai itu ngaji sorot itu jam 11 sampai jam 1. Bayangin, itu riyadhah santri. Alhamdulillah ada beberapa orang kan, ada 6 orang. Alhamdulillah. Nggak perlu banyak sebetulnya. Makanya kita ngobrol di sini sebetulnya yang penting bagaimana kubur kita di sini nanti bisa manfaat ketika kita keluar dari sini. Nah itu. Untuk apa banyak orang tapi hanya jadi bui? 6 orang, tapi dia punya kualitas. Insya Allah itu tidak akan mati obor. Betul? Tidak akan mati obor ketika ada kualitas. Tapi lagi-lagi ilmu zahir itu bukan tujuan. Makanya riyadhah tadi dari antaranya untuk mencapai sebuah kemantapan jiwa, keimanan, istiqomah. Itu diantaranya tadi adalah riyadhah santri itu ngaji, ya, belajar, ngaji, belajar. Itu riyadhah santri. Makanya saya sangat bersyukur ya, kepada Bang Hadi tadi, alhamdulillah yang lain juga sama. Buat yang baru, itu baru. Kalau yang senior jangan usah ditanya, insya Allah udah jago dan riyadhah. Tambah mantap ya, tambah mantap. Dan insya Allah nanti di barokah pilkada kemarin, berkah pilkada itu banyak hikmah. Buat kita banyak hikmah, khususnya untuk memulihkan ajaran guru-guru kita, ajaran NU di Kelurahan Grogol yang masih sangat minim. Insya Allah, alhamdulillah di barokah itu semua berkat kita kumpul. Saya terus koordinasi, alhamdulillah. Sekarang per 2 minggu sekali ada yang namanya malam Lailatul Ijtimah, malam kumpulnya orang-orang NU. Nah, itu setiap malam Sabtu pertama dan malam Sabtu ketiga. Nah, itu kajian kitab tentang NU. Yang kedua, semalam sudah dicanangkan, semuanya sepakat, para tokoh, para guru, para kebanyakan tokoh Grogol, sekitar 50 orang ada ya. Ada antusias untuk pengen ngaji sebulan sekali, masya Allah, alhamdulillah. Malah udah ada yang siap beli baju, udah ada yang siap yang mau ngaji dibeli baju NU. Saya bilang NU bajunya langsung ya. Yang mau ngaji dikasih baju NU. Jadi kalau ngaji itu nanti seragam, masya Allah. Nah, makanya siap-siap nih tim Hadro siap-siap per 2 minggu sekali nanti tampil dulu ya. Tapi jangan terlalu lama ya. Pun nanti per tiap bulan tampil juga. Mudah-mudahan semakin semangat untuk ilmunya, bukan semakin semangat main Hadronya ya, semakin semangat untuk ilmunya. Yang lagi ngaji Jurnia sama Bang Asga, yang lagi ngaji Titi sama Bang Supri, tambah semangat. Bukan hanya apa, tapi pun harus paham. Apalagi yang kelasnya udah lama, Bang Asga, Bang Hadi, dan yang lainnya yang lagi ngaji sorot, itu perlu tambah semangat. Tambah semangat karena sampean itu bakal menjadi kader-kader NU di Kelurahan Grogol. Mudah-mudahan kita nggak putus obor. Kalau yang tua alhamdulillah sudah berkiprah, angkatan pertama, angkatan kedua sudah berkiprah di masyarakat, diantaranya sudah naik khotib di Istighosah berkat kerjasama dengan Bapak Haji Muhayyar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tambah semangat, menjadi motivasi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada pekan kemarin. Sudah sampai pada
Al-Makhluk tentang air. Sekarang melanjutkan. Nah, yang kita belum punya kitab, ini kitabnya nih, gratis. Jadi dia yang mengurus. Yang nggak punya kitab, maju ke depan. Yang nggak punya kitab nanti kasih tolong. Yang nggak punya kitab siapa? Ada insinyur topik. Lah insinyur kitab. Siapa lagi nggak punya? Tapi tolong ya, jangan sekali ngaji berhenti. Sayang, kurang manfaat. Jadi kalau udah punya kitab, niatin sampai hantam. Siapa lagi yang nggak punya? Yang nggak punya, ibu punya ya. Bang Ilham, ibu nggak punya. Siapa lagi nggak punya? Nih, di bawah. Yang nggak punya nih. Yang nggak punya kitab, kasih belakang ibu. Ya, saya hanya menugaskan kepada kita semua yang sudah duduk di sini, yang sabar, yang tabah, yang kuat dohir batin, apalagi kita dari orang tua, nanti lain tujuannya beda. Kalau kita orang tua, dulu kita di sini, itu menjadi doa yang mustajabah buat kelak anak-anak kita. Kalau yang muda-muda itu di kader nanti, gitu ya. Udah jam 10. Saya bacakan dulu sebelum kita baca kitab ini yang udah dibahas di malam Jumat kitab An-Nasawi. Ya. Disampaikan di sini tidak ada itu berusaha hadir minal ulama al-musarihin walam tabhamu syai'an min kalamihi fasalimu lahu wa iyyakum an taqulu laisa bi kalami hada faidah. Jadi kalau kalian itu hadir di majlis-majlis ilmu, di salah satu majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis orang sholih, kalian itu hadir di sana dan kalian tidak paham sedikit pun, nggak paham sedikit pun, nggak paham. Daripada ucapannya nggak paham, maka fasalimu, maka tetap pasrah, maka harus fasalimu pasrah. Wa iyyakum an taqulu, dan jangan sampai kamu mengatakan laisa tinggal di hada faedah. Tidak ada omongan orang ini, nggak ada faedah, nggak gua ngerti. Wah, nggak ngerti bisa omongan itu. Jangan sampai terpecah kata-kata itu. Hatta sekalipun dalam hati dan dibiasakan. Ketika ada kata-kata itu menyelinap dalam hati, sekalipun kita tidak ucapkan, apalagi diucapkan, buru-buru buang. Jadi kalau kita di majlis ilmu, modalnya itu harus istiqomah dulu, dawat dulu. Enggak kayak makan cabai langsung pedes, jelasnya. Jangan dibiasain kayak makan cabai. Karena ilmu agama itu tujuannya bukan dunia. Ilmu agama tujuannya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membayar ridho Allah itu dengan perjalanan yang panjang, perjalanan yang mahal. Di antaranya tadi, kudu sabari. Jangan sampai dibiasakan mengucap saya kagak paham atau kagak ada maknanya di omongan, atau hatinya itu ragu dengan apa yang disampaikan seorang guru. Apa yang disampaikan seorang guru itu masih ragu, buang jangan ragu. Apapun yang disampaikan berhusnudzonlah. Karena kebanyakan kita termasuk saya, dulu saya banyak yang tidak paham dengan apa yang disampaikan guru-guru kami. Tapi kita tahan, sabari. Ternyata memang benar apa yang kita pahami itu jauh daripada apa yang mereka pahami. Apa begitu? Walaupun bercandaannya, walaupun omongannya yang kita lihat tanpa dalil, itu berdatangan tanpa dalil. Karena haliah dia, ilmu praktiknya dia itu udah melalui lebih dulu daripada kita. Ilmu praktik dia, riadohnya dia lebih dulu daripada kita. Jadi bahasanya makan asam garamnya dia lebih dulu daripada kita. Pun pemahaman lebih dulu dia daripada kita. Jadi
harapkan jangan sampai terdetik kata-kata laisa fi kalami ada faedah. Omongan ini kagak ada manfaatnya. Omongan ini saya kagak paham. Omongan guru itu saya kagak paham. Jangan. Telan aja. Pasal ini. Baiklah malaika wajib yang turuna dulu ulama wasolihin, karena hakikatnya ketika seseorang dulu di majelis ilmu itu yang hadir bukan orang tua. Malaikat hadir, para jin hadir. Nggak lihat aja kita. Kalau kita lihat ini bubar. Itu luar biasanya sifatnya Allah. Kalau kita ditampakkan malaikat, ditampakkan jin, itu kita pasti udah bubar bicara kajian. Jadi jangan lagi ngayal, jangan lagi ngayal pengen dapat ilmu yang bisa melihat jin. Kagak tenang kita, kagak tenang. Dan jangan ngayal begitu ya, karena yang hadir di majelis ilmu itu bukan kita doang. Maka boleh jadi baru makanya dari alim al-story yursilu kalamahu bihasbi ulaiikal habib minal malaika wal jin faqat minal habib. Karena boleh jadi yang diucapkan oleh seorang guru itu tujuannya bukan hanya semata untuk kita. Tujuannya dia memberi pemahaman kepada bangsa jin, bangsa malaikat. Jelas. Makanya pun di sini dikatakan inna barokah mujalasatil akabir takut wala badahin. Ketahuilah sesungguhnya keberkahan majlis-majlis ilmu itu loh, majlis-majlis sholihin, majlis-majlis ulama itu keberkahannya nanti takut wala badahin. Itu jangan khawatir, akan Allah kembalikan keberkahan itu kepada kita wala badahin, walaupun dalam masa yang kita udah lupa. Jadi ilmu itu beda dengan kita makan cabai. Manfaat ilmu, ada orang yang manfaat ilmunya cepat, ada yang manfaat ilmunya lama, ada yang pahamnya lama, ada yang manfaatnya lama. Ngaji mah udah bertahun-tahun, tapi akhlaknya kagak punya akhlak. Kenapa? Nah, itu yang kurang introspeksi diri. Ada orang ngaji baru setahun, tapi kata gurunya rasanya udah 10 tahun. Ada seseorang ngaji baru setahun, tapi perasaan gurunya itu dia udah lama. Ada orang yang ngajinya udah 10 tahun tapi perasaan gurunya itu baru. Nah, itu tuh hal-hal yang begitu kita harus paham. Jadi jangan sampai kita mengatakan inilah karo anni hasaltu syai'an wala waqatu ala syai'. Jangan sampai kita mengatakan sesungguhnya aku itu tidak melihat sesuatu yang aku hasilkan di sini. Aku tidak melihat sesuatu yang aku hasilkan sedikit pun di sini. Jangan sampai. Jangan walawakotu ala syekh, dan aku tidak sampai kepada sesuatu. Jangan. Paham nggak paham berhusnudon itu wajib. Jadi itu orangnya supaya nanti ya ketika ya, pada waktunya Allah tentukan, insya Allah itu yang menjadi manfaat. Yang dulunya kita tukang gibah, dengan sendirinya itu hilang. Tukang pujiin orang, dengan sendirinya hilang. Yang dulunya hati kita degil bayang orang, dengan sendirinya hilang. Kenapa? Barokahnya ilmu. Yang dulunya kita nggak manfaat, jadi manfaat. Nah, itu barokah ini. Makanya yang sabar, yang kuat. Saya pesan buat saya pribadi, saya wasiat buat saya pribadi, dan buat keluarga, dan buat kita semua. Kemudian kita dikasih kesabaran, tabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada bersih hati yang kurang baik terhadap teman, terlebih terhadap guru istighfar, guru buang. Karena itu salah satu pengalaman yang sangat berat untuk sampai manfaat ilmu kepada kita. Kasihan. Ya. Ini 10 kurang ya, 15 menit lagi ya. Nanti diatur waktunya, yang main apa juga hadro, ya, misalkan 8:30 kelar gitu, atau ya jam berapa sebelum nanti jam 9 belum tek, jam 9 lewat 10 misalnya udah mulai majelis misalnya. Ya kecuali ada tamu-tamu lain beda dia, ada acara lain. Kalau ada rutin misalkan jam 9 lewat 15 misalnya, nah itu udah tek, udah mulai majelis, supaya nanti yang belum kuat mendoa-doain. Sebetulnya lama atau tidak itu bukan kita yang memiliki waktu, Allah yang memiliki waktu. Boleh jadi
Allah kasih waktu cepat, boleh jadi Allah kasih waktu agak lama. Kenapa dikasih lama? Bisa jadi tujuannya untuk kita lebih sabar, bisa jadi. Karena ketika lama biasanya iman kita mengatakan lama itu. Tapi ketika kita nongkrong sampai jam 1 sampai jam 2 itu kita nggak ngomong kelamaan, aneh. Di majelis 1 jam 2 jam kita merasa udah sehari penuh. Tapi ketika kita di luar majelis kita nggak komen melama kayak apapun. Nah, berarti di situ dituntut kesabaran, dituntut kesabaran, ketabahan. Kasih. Intinya banyak hal-hal yang masih muskil. Yang mudah-mudahan dengan kemuskilan yang sesuatu yang kita nggak tahu, dengan kita duduk majelis ilmu, nanti dengan sendirinya Allah kasih ilham. Bukan lagi guru yang ngajarin, Allah langsung kasih ilham. Allah kasih pemahaman kepada hati kita. Kenapa? Karena hati kita itu sudah baik. Jadi nanti banyak ilmu masuk tanpa yang diajarkan dari guru. Jangan aneh, ketika hati seseorang sudah baik, nanti hati yang baik itu akan mendapatkan energi, mendapat semua khususnya istimewa dari Allah. Berupa apa? Ilham, anugerah, ilmu yang Allah tidak berikan kepada orang lain kecuali kepada orang-orang pilihan. Jadi harus tahan. Kita orang NU itu sangat menganut paham barokah. Kita orang NU sangat sekali menganut paham sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan itu gak bergeser dari hati dan jiwa kita. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah jangan khawatir. Semua dalam urusan kita sepenuhnya dalam genggaman dan tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, banyak hal yang kita sampaikan. Itu aja dulu. Pikirin dan renungkan. Lanjut kita artikan sedikit. Sekarang paslon mujibatul muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon mujibatul muslim. Bermula perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli bermula perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Bermula perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Sintatun itu ada 6. Sintatun itu ada 6. Bermula perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Sintatun itu ada 6. Ilajul hasyafati. Yang pertama, ilajul hasyafati, memasukkan kemaluan. Ilajul hasyafati, memasukkan batang atau korek api. Ilajul hasyafati, memasukkan korek api. Ilajul hasyafati, memasukkan korek api. Memasukkan korek api tilparji ke dalam goa. Tilparji ke dalam goa. Yang pertama, memasukkan korek api tilparji ke dalam goa, maka wajib mandi. Jadi kalau masukin korek api ke dalam goa, wajib mandi. Jelas ya? Memasukkan korek api ke dalam goa. Jadi memasukkan kemaluan ke dalam parji, memasukkan batang ke dalam kemaluan, baik itu yang dimasukin adalah goanya punya wanita, atau goanya punya binatang, atau
tuanya saking udah maniaknya orang mati dimasukin. Jelas ya? Bagaimana kalau orang mati? Nah ini umumnya di kita kalau orang mati udah dibunuh jangan dipegang, terbatal. Ntar kalau terbatal bunuh dia dewek. Jadi kalau orang udah meninggal ya, ketika dia ada yang masukin, ada yang berjahit, orang wanita meninggal, terus karena ada maniak, akhirnya wanita itu diperkosa, wanita yang mati dipakai sama orang yang hidup. Padahal dia udah dimandiin, apa dimandikan lagi ya kagak. Pun termasuk masalah wudhu, ketika seorang mati yang udah diwudukan itu dipegang, yang ngapa-ngapa, masa sih batal wudhu? Iya, jelas ya. Dan kalau di kita masih wudhu, jadi dipegang, ntar wudhunya batal. Suruh wudhu dia, jadi kagak apa-apa. Malah kalau orang yang sangat dicintai itu maka dianjurkan untuk dicium keningnya. Ya. Kita punya guru, kita punya murid, kita punya sahabat yang memang kita bersaksi dia orang baik, maka ketika seorang guru mencium kening muridnya itu tanda cintanya seorang guru kepada murid, tanda cintanya seorang sahabat kepada seorang sahabat. Menjadi saksi insya Allah. Batal dia nggak batal ya. Tapi kalau seorang wanita tidak pantas ya. Kalau yang meninggal wanita nggak pantas. Yang mencium harus wanita juga. Seseorang yang setelah dia keluar mandi, dia wajib mandi. Keluar mandi. Nanti ada perbedaan, ada mandi, ada wadi, ada mandi. Ya, ada apa? Ada 3 tuh, hampir sama tuh. Ada mandi, ada wadi, ada mandi. Ya. Ada yang keluar ketika setelah kita kencing. Setelah kita kencing itu keluar putih-putih. Karena kita bisa jadi kecapean, akhirnya keluar tuh putih-putih. Itu bukan mandi. Itu namanya mandi, wadi ya. Ada wadi. Ada lagi yang kita keluar karena syahwatnya teramat, tegangan syahwatnya teramat sangat. Nggak boleh melihat orang licin sedikit aja, nggak boleh. Lantas kan jujur, ya. Lantas baik bangun, syahwat keluar, akhirnya kan meleleh itu kan. Akhirnya keluar itu cairan, maka cairan itu namanya madi. Mandi bukan mandi. Kalau mandi itu ya yang wajib mandi, nanti keluarnya 1 mimma indafiyah diantaranya. Kalau mandi itu cirinya ada beberapa ciri. Pertama keluarnya itu adalah tadafuk itu muncrat nikmat ya, keluaran nikmat ya, diantaranya itu. Dan baunya beda dengan yang lain. Ketika dia kering itu ada putih berkerak, nah itu. Sehingga pernah Siti Aisyah itu mengkering kain Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat itu kainnya dilihat, kain Rasulullah itu ada bekas bercak mani, dikering kagak dicuci. Nah, kalau mani suci, artinya hanya dikering, dibuang dikit, dikering, dipakai sholat boleh. Kalau mandi boleh. Tapi kalau yang tadi dua, nah itu baik wadi atau mandi, nah itu najis, ya, jelas ya, najis. Jadi keluarnya kalau mandi itu keluarnya muncrat, cerot-cerot, ya, 1. Yang kedua, taladud itu nikmat sekali ketika keluar. Yang ketiga, baunya itu kayak bau adonan roti yang ketika dia kering nanti ada putih-putih itu. Nah, itu namanya mandi. Kalau yang mandi maka wajib mandi. Kapan seseorang itu wajib mandi? Baik dia kapan dia wajib mandi? Ketika dia mengerjakan sebuah kewajiban.
Ketika dia mau mengerjakan sebuah kewajiban sholat umpamanya, maka disitulah hukum Allah berlaku, dirinya itu wajib mandi. Ketika dia belum melakukan kewajiban, nggak wajib buru-buru mandi kan, tapi sebaiknya mandi. Nanti mandinya misalnya subuh, ya, subuh dia tidur bersama suami istri, ya, maka ketika dia bangun nanti pas bangun jam 8, ya, gak biasa duha dia mah, ya, maka wajib mandinya kapan? Ya nanti kalau dia mau sholat zuhur, jadi udah keburu kering, ya. Jadi menjawab itu wajib mandi. Kenapa? Karena tadi punya ada space besar, ya. Jadi ketika berhubungan gak langsung mandi, gak mesti, ya. Kecuali berhubungannya jam 4 pagi suami istri, maka ketika datang subuhnya jam 4 lewat 5, ya mau sholat ya wajib mandi walaupun dingin kayak apa tahu, ya. Maka kalau bisa, ya kalau bisa disiasati habis subuh gitu kan, misalnya gitu kan, enak itu waktunya panjang. Atau anak-anak udah pada pergi sekolah umpamanya, kalau malam resikonya kedinginan. Tapi kalau mau nanti masak air, ya masak air. Selama air itu belum dipakai untuk menghilangkan hadas besar, walaupun masak air panas dicampur nanti ke air dingin jadi anget, boleh. Karena mandi kita malam hari kedinginan, akhirnya kita godong air terus tekok, betul? Kita godong air, ya terus air yang kita godong itu kita campurin kepada air yang akan kita mandi, jadi anget ya. Maka ketika mandi dengan air itu boleh, ya boleh selama air yang itu tadi belum kita gunakan. Nah, kecuali air itu kita udah gunakan untuk wudhu, ya itu nggak boleh. Kalau belum digunakan untuk apa-apa nggak masalah. Walaupun sekuler, walaupun sunat itu nggak masalah. Walaupun kalau belum digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas besar atau wudhu itu nggak masalah. Nah, selanjutnya adalah yang wajib mandi haid. Jadi setelah haid wajib mandi ketika mau mengerjakan kewajiban. Pun setelah nifas wajib mandi ketika mau mengerjakan kewajiban. Selanjutnya walidatu melahirkan. Nah ini sering terjadi, kita lupa. Setelah melahirkan, bagaimana nanti ada masalah nih? Lahir itu nanti kalau zaman dulu itu orang lahiran normal. Kalau orang zaman sekarang banyak sesar. Kalau dia setelah sesar, sementara dia belajar fikih, habis melahirkan wajib mandi, sementara habis disesar mungkin nggak mungkin, betul. Nanti setelah dia udah bisa ngapa-ngapain baru ingat mandi wajib setelah melahirkan. Setelah 2, 3, 4 hari dia disesar, ya, akan nanti wajib wajib mandi. Tapi ketika dia setelah melahirkan keluar nifas, ya lain lagi nanti kewajiban sholat lagi, betul? Nggak lagi kewajiban sholat, ya tetap ya. Karena habis melahirkan langsung keluar nifas. Ya. Jadi mandinya tadi kalau yang lahir normal nih, kalau lahir normal nanti setelah dia melahirkan mandi wajib. Setelah itu nifas dia nggak sholat, nanti tungguin lagi. Kalau nifasnya sudah berhenti, maka ketika nifas sudah berhenti 40 sampai 60 hari, maka itu wajib mandi. Kenapa? Karena mengerjakan sholat. Jadi intinya kalau habis lahiran mandi gitu jalan. Kalau habis lahiran mandi wajib. Kalau dulu belum tersampaikan, ya udah sekarang bodohin. Yang sunnah aja wajib bodoh, apalagi wajib. Paham ya? Yang sunnah nih, kita sunnah qabliyah ba'diyah kita nggak kerjain. Kodok ya boleh, dikodok boleh. Apalagi wajib. Kalau yang sunnah dikodok jadi sunnah, yang wajib dikodok jadi wajib. Paham ya? Beda. Kayak muter-muter. Nah, 10 lewat 10 menit. Nah, kalau hanya bertemu sebatas seperti ini, ya Allah menambah kuatkan kehebatan kita, Allah kuatkan kita untuk hadir di majelis, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat walau qalilan sekalipun sedikit sekali itu manfaat dunia akhirat buat kita, buat orang-orang kita cinta, anak istri dan tetangga-tetangga kita dan para sahabat-sahabat kita. Amin ya Allah ya Rabbal